Halo teman-teman, dalam video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menyeting situs WordPress Anda di bagian setting ini ya, baik itu general, writing, reading, dan permalink ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menyeting plugin ya. Nah, di sini ada beberapa plugin ya yang saya rekomendasikan untuk Anda ya, ada 9 plugin ya. Nah, itulah mengapa saya merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan situs platform WordPress saja untuk situs teman-teman ya. Kenapa? Karena salah satu kelebihan dari situs WordPress adalah banyaknya plugin-plugin yang bisa membantu teman-teman untuk mengoptimasi situs, untuk menjaga keamanan situs dan lain sebagainya. Jadi, saya menyarankan teman-teman untuk menggunakan platform WordPress saja ya. Oke, ada 9 plugin ya yang saya rekomendasikan untuk teman-teman ya. Yang pertama yaitu Yoast SEO ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk kita lakukan optimasi on-page situs Anda ya, dari situs Anda dari dalam. Jadi kita akan mengoptimasi situs kita dari dalam dengan menggunakan Yoast SEO ya, atau Anda juga bisa menggunakan all-in-one SEO pack ya, atau Rank Math ya. Nah, ini terserah Anda untuk memilih yang mana. Namun di SEO Mastery saya lebih menyarankan menggunakan Yoast SEO saja ya, karena lebih simple ya. Yang kedua WP Super Cache ya, atau W3 Total Cache. Nah, tujuan dari plugin ini adalah untuk membantu mempercepat loading situs teman-teman ya, karena jika teman-teman sering apalagi nanti jika situs teman-teman sudah memiliki banyak visitor ya, maka nanti setiap visitor mengunjungi situs teman-teman, maka itu akan ada file-file ya, junk dan sampah dan lain sebagainya. Nah, itu perlu dibersihkan agar tidak menumpuk dan itu akan memperlambat kecepatan loading situs teman-teman. Nah, tujuan dari plugin ini adalah untuk membersihkan sampah-sampah ya dan lain sebagainya, sehingga membantu mempercepat loading situs teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah Google Analytics Dashboard plugin for WordPress by Monster Insight ya. Tujuannya adalah nanti kita men-tracking jumlah visitor situs kita langsung dari dashboard WordPress. Nanti dia akan terintegrasi dengan Google Analytics. Jadi kita pasang plugin ini, jadi kita bisa melihat langsung dari dashboard. Jadi kita tidak harus login, logout Google Analytics ya untuk melihat perkembangan visitor situs kita. Kemudian yang keempat adalah WordFence Security. Nah, ini tujuannya adalah untuk keamanan situs ya. Jadi situs ini akan membantu men-scan ya, atau menghindari malware dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah Broken Link Checker ya. Nah, Broken Link Checker ini tujuannya adalah untuk membantu mengecek link-link yang rusak di situs teman-teman. Nah, misalkan situs teman-teman memiliki banyak postingan ya, misalkan ratusan atau ribuan, dan itu tidak mungkin kita cek satu-satu ya, URL-nya apakah rusak atau tidak. Nah, kita butuh bantuan tool plugin ini untuk membantu mengecek URL mana saja yang rusak ya, karena jika terlalu banyak link rusak di situs teman-teman itu akan berdampak negatif terhadap SEO ya. Jadi jika postingan teman-teman di situs itu lumayan banyak, maka saya sarankan menggunakan Broken Link Checker ini. Kemudian yang keenam yaitu Akismet ya. Akismet ini tujuannya adalah untuk menfilter spam komen ya. Jadi untuk memfilter komen-komen spam ya yang masuk ke situs teman-teman, maka kita akan menggunakan Akismet ini. Kemudian yang ketujuh adalah AdZest. Nah, ini adalah plugin sosial media yang dengan melalui menggunakan plugin ini kita mempermudah visitor ya untuk men-share artikel Anda ya, untuk me-like dan lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan WPS Hide Login ya. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan URL login teman-teman ya. Karena pada umumnya default dari URL login dari situs WordPress adalah HTTPS ya, kemudian nama domain teman-teman, kemudian WP admin. Nah, ini defaultnya ya. Nah, jika tidak teman-teman ganti URL login ini akan sangat mudah diserang hacker ya, karena sangat gampang ketahuan ya. Oke, kemudian yang ke-9 Updraft Plus. Nah, ini fungsinya adalah untuk melakukan backup situs teman-teman ya. Karena apa pentingnya kita melakukan backup? Melakukan backup sangat penting. Kenapa? Karena jika teman-teman tidak melakukan backup situs, kemudian suatu saat situs teman-teman error dan teman-teman tidak memiliki cadangan, maka akan repot mengulang lagi dari awal. Jadi saya sangat menyarankan teman-teman untuk membackup situs teman-teman ya. Oke, kita langsung saja kita akan
install ya masing-masing dari plugin ini ya. Oke, teman-teman tinggal pergi ke bagian add new di sini ya, plugin, kemudian add new di sini. Nah, di sini bisa kita tambahkan satu-satu. Jadi di sini di video ini agar tidak panjang ya. Jadi saya pause dulu videonya. Nanti setelah saya selesai menginstal semua plugin ini, saya akan kembali. Nah, oke, di sini saya sudah menambahkan ya 8 plugin ya. Tinggal saya tambahkan satu lagi ya, ini ya. Updraft Flow. Jadi cara menambahkan plugin itu sangat gampang sebetulnya. Teman-teman tinggal copy ini ya. Kemudian pergi ke bagian ini, paste di sini ya. Nah, nanti dia akan muncul ya. Nah, di sini teman-teman tinggal install now ya. Nah, inilah dia 9 plugin yang saya rekomendasikan untuk teman-teman ya. Sebetulnya sangat banyak ya, ada ribuan plugin di luar sana ya yang bisa teman-teman tambahkan ya. Namun saran saya gunakan yang perlu-perlu saja, karena jika terlalu banyak plugin di situs teman-teman itu akan memperberat loading situs ya. Jadi kita hanya menggunakan 9 plugin ini saja ya. Jika ditambahkan dengan yang lain boleh ya, misalkan Elementor ya, yang teman-teman rasa penting itu silakan. Namun jika dirasa tidak perlu maka tidak usah ya. Oke, di sini sudah ya, sudah kita tinggal aktifkan. Nah, di sini saya sudah menginstal semua plugin yang saya rekomendasikan di sini ya. Nah, di sini oke, kita cek. Nah, Axmate sudah, Broken Link Checker, kemudian Monster Insight ya. Ini Light Speed Cache ya, sudah ada di sini ternyata. Kemudian Exist sudah, Updraft Plus sudah. Kemudian Workbench Security, WP Super Cache, WPS Hide Login dan COIOS. Nah, kita tinggal aktifkan ini ya. Kita aktifkan secara bold saja di sini. Nah, teman-teman centang bagian ini ya. Oke, kemudian pergi ke bold action, activate. Oke, update, apply. Nah, di sini saya sebutkan poin-poin saja dulu ya. Nanti di bagian video tersendiri saya akan jelaskan bagaimana cara menyeting masing-masing plugin ini ya. Oke, saya rasa sampai di sini saja tentang plugin-plugin yang saya rekomendasikan. Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, silakan bertanya di private group. Saya akan menjawab pertanyaan Anda. Oke, demikian saja. Terima kasih.